Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan hasil belajar kami tentang materi Islam, HAM, dan demokrasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fuaida Rahma dengan NIM 2021600103. Yang kedua ada Junita Rahmawati dengan NIM 2021600110. Yang ketiga ada Reza Isnanda Putra dengan NIM 2021600136 dan yang keempat ada Fadila Kailila Naja dengan NIM 2021600138. Lanjut, Kak. Konsep HAM. Istilah HAM sangat populer dalam konteks wacana peradaban modern. Berbagai bidang kehidupan dan aktivitas di dalamnya senantiasa dikaitkan dengan permasalahan penegakan hak-hak sejati yang dimiliki oleh setiap manusia. Muhammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Nurholis Majid halaman 81. Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam UU nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pemikiran Nurholis Madejid, HAM sangat berkaitan erat dengan penghayatan nilai dan pandangan hidup. Muhammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam pandangan Nurholis Madejid, halaman 83. Selanjutnya dibacakan oleh Fuaida. Pandangan Islam terhadap HAM. Islam mengatur bagaimana agar supaya hak dan kewajiban yang ada tidak menggerus, apalagi merampas hak dan kewajiban orang lain. Islam telah mengajarkan tentang HAM sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif. Selain itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mempraktikkannya antara lain. Dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah ketika Nabi memimpin kota Madinah yang dihuni penduduk beragam agama. Dalam piagam tersebut, setidaknya terdapat dua ajaran pokok yang merefleksikan substansi dari HAM. Yang pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. Yang kedua, hubungan antara komunitas Muslim dengan non-Muslim didasarkan pada prinsip satu, berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga. Dua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Tiga, membela mereka yang teraniaya. Empat, saling menasihati. Dan yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Selain itu, jauh sebelum PBB mendeklarasikan HAM pada tanggal 10 Agustus 1948, jauh hari Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin telah mengajarkan tentang HAM. Hal ini didasarkan pada tujuan disyariatkannya ajaran Islam ke dunia dalam 5 tujuan, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan atau keturunan, dan yang kelima, memelihara kepemilikan atau harta. 5 hal pokok tersebut jika dirinci, maka akan mencakup semua hak-hak asasi manusia. Slide selanjutnya. Yang pertama, yaitu memelihara agama. Hak asasi yang paling utama adalah hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup. Al-Quran menegaskan sebagai berikut. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dalam ayat Al-Quran di atas, kata jiwa, nafs,
dipakai dalam arti luas tanpa ada petunjuk bahwa orang-orang yang tidak boleh dibunuh itu termasuk salah satu bangsa atau rakyat dari rasa tahu agama tertentu. Perintah ini bersifat universal dan hak untuk hidup ini nyata diberikan oleh Islam. Yang kedua yaitu memelihara agama. Perlindungan keyakinan dituangkan dalam ajaran agama yang didasarkan pada firman Al-Quran, firman Allah berikut. 1. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Dan la ikroha fiddin, artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Berdasarkan kedua ayat di atas, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam memeluk agama. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Hak perlindungan terhadap akal, pikiran diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum hal-hal yang bisa merusak kesadaran pikiran. Dari penjabaran yang elementer ini bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan kebebasan berpendapat dan hak memperoleh pendidikan. Yang keempat yaitu memelihara kepemilikan atau harta. Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri atau hukuman yang keras terhadap pencuri. Terhadap pencuri hak milik yang dilindungi secara sah. Jika terjemahkan lebih luas lagi, hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak, hak cipta, dan kekayaan intelektual. Yang terakhir yaitu memelihara kehormatan atau keturunan. Hak ini diterjemahkan begitu keras, terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina haruslah membuktikan dengan bukti 4 orang saksi. Jika tidak terbukti, maka seseorang itu tidak dapat dipersalahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fa'ajliduhum tsamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan artinya, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka darilah mereka yang menuduh itu 80 kali derah, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang yang fasik. Kelima prinsip tersebut di atas menjadi bukti bahwa hak asasi manusia adalah hak pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya setelah menjalankan kewajibannya, sehingga setiap orang yang mempunyai hak yang sama dengan orang yang lainnya, dan orang lain tidak dapat mengambilnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan segalanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Berapa ayat Al-Quran tentang HAM? Jaminan hak untuk hidup terdapat di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Jaminan kebebasan dan kemerdekaan terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 41 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 41. Jaminan hak egalitas terdapat dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19 dan Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Jaminan hak keadilan terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49 dan Quran Surat An-Nahl ayat 90 dan seterusnya. Konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat atau khalayak, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi sebagaimana yang dikutip oleh Hamidah didefinisikan oleh Joseph Schumpeter sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Hamidah Tuti, konsep demokrasi dalam perspektif Muslim dalam majalah El Harakah nomor 52 tahun 1999, halaman 33.
Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan terhadap warga negaranya untuk menyuarakan pendapatnya, juga turut ikut serta dalam mengambil keputusan dalam pemerintahan. Menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain Quran Surat Ali Imran 159 dan Al-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah. Al-Maidah ayat 8, Al-Syura 15 tentang keadilan. Al-Hujarat ayat 13 tentang persamaan. An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Ali Imran 104 tentang kebebasan mengkritik. Al-Nisa 59, 83 dan Asyura 38 tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya. Elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi Asyura, Al-Musawaf, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Musyiliyah, dan Al-Huriyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunita. Asyura, Quran Surat Al-Surah ayat 38. Asyura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Dalam surat Al-Imran ayat 159 dinyatakan, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam praktek kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah Al-Hali wal Laqdi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelasnya bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap pengeluaran suatu keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dalam pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Next. Slide selanjutnya. Al-Musyawah, Quran Surat Al-Qaf ayat 19 dan Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Al-Musyawah adalah kesejajaran. Egaliter artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari orang lain sehingga dapat memaksa kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksa kehendaknya terhadap rakyat. Berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintah demi menghindari dari hegemoni penguasa atau rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institut yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga kepada Tuhan. Al-Adalah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49 dan Quran Surat Al-Nahl ayat 90. Al-Adalah adalah keadilan. Artinya, dalam menegakkan hukum termasuk
rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Ajaran tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil tanpa pandang bulu ini banyak ditegaskan dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan sekalipun harus menimpa kedua orang tua sendiri dan karib kerabat. Nabi juga menegaskan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu ialah karena jika orang kecil melanggar pasti dihukum. Sementara bila yang melanggar itu orang besar maka dibiarkan berlalu. Al-Amanah, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegakkan dalam surat Al-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Karena jabatan pemerintah adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta. Dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin, bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Al-Masuliyah, Quran Surat Ali Imran ayat 110, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105, dan Quran Surat Al-Isra ayat 36. Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Sebagaimana sabda Nabi, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Dengan dihayatinya prinsip al-masuliyah ini, diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin atau penguasa ditempatkan pada posisi khotim al-ummah, pelayan umat. Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan. Selanjutnya, Al-Huriyah, Quran Surat Al-Hajj ayat 41 dan Quran Asy-Syura ayat 41. Al-Huriyah adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya, sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan akhlak al-karim dan dalam rangka al-amr bil ma'ruf wa an-nahi al-munkar. Maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. Patut disimak sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diluruskan dengan tindakan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka dengan hati. Meskipun yang terakhir itu termasuk selemah-lemahnya iman. Jika suatu negara konsisten dengan penegakan prinsip-prinsip atau elemen-elemen demokrasi di atas, maka pemerintah akan mendapat
legitimasi dari masyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan diberikan dengan stabil. Jadi, Islam secara substantif tidaklah menolak mentah-mentah demokrasi. Demokrasi bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, tetapi mewujudkan ajaran Islam itu wajib dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab bisa melalui chat atau on mic. Terima kasih. Bagi yang mau bertanya, silakan di kolom chat atau boleh on mic ya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Ayu Lestari, Ningrum, yang berbunyi, apa hubungan Islam, HAM, dan demokrasi, dan adakah dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut? Jawabannya, hukum dan HAM demokrasi dalam Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam atau dari dasar hukum Islam sendiri. Adapun konsepsi hukum dan HAM demokrasi dalam Islam, dasar kerangkanya ditetapkan oleh Allah. Hukum HAM dalam Islam mengatur hak-hak manusia dari semua umur, mulai dari anak-anak hingga tua, dan apa saja yang menjadi keutamaan atau kewajiban setiap umat. Misalnya kewajiban sebagai anak, kewajiban suami terhadap istri dalam Islam, sebagai istri dan sebagai pemimpin, dan seterusnya. Sedangkan dalam hal demokrasi, hukum demokrasi dalam Islam berhubungan dengan organisasi atau kepemimpinan untuk mencapai keadilan dan tujuan bersama yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk dalilnya sendiri, kami belum menemukan dalil yang tepat tentang hubungan Islam, HAM, dan demokrasi. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa kita tanyakan ke Bu Eni ya chat setelah pembelajaran dilaksanakan nanti. Gimana Mbak Ayu Sri Lestari, apakah sudah mengerti? Paham? Kak, tolong mic-nya bisa dimatikan, Kak. Maaf, udah nggak ada pertanyaan ya? Kalau misalnya nggak ada, mau ditutup, gimana? Masih ada yang mau nanya nggak? Kayaknya cukup deh, Kak. Oke. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam penuturan atau penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.